Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bagaimana kabarnya dalam seminggu ini? Sekalipun dengan kondisi yang mungkin berbeda-beda, tapi kita patut bersyukur kalau kita hari ini bisa dapat berkesempatan kembali bertemu dan melaksanakan persekutuan doa di hari Jumat. Melihat pemeliharaan Allah saja, kita bisa bersekutu dan bertemu secara online sekalipun melalui platform YouTube ini. Pada hari ini mengangkat tema penyebab penderitaan manusia, dan mari kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai PD di hari Jumat ini melalui doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang sungguh amat baik, Allah yang sudah memelihara hidup kami sungguh bersyukur kalau Allah yang mempertemukan kami di hari ini untuk melakukan PD di hari Jumat ini, ya Allah. Kami melihat di tengah kondisi kami yang masih PPKM ini, melihat Allah yang juga Maha Pengasih itu sudah mengumpulkan kami untuk datang bersekutu di PD hari Jumat ini melalui online, ya Allah. Kiranya Allah yang mau hadir, kiranya berikan hati yang mau menyembah dan mengucapkan setiap syukur di setiap pujian dan doa yang kami angkat di hari ini. Allah juga yang kiranya berikan kami hikmat agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu itu dengan baik dan dengan kesungguhan hati. Dan kiranya setiap benih firman-Mu itu bukan hanya kami dengar, namun bisa bertumbuh dalam hati kami dan nantinya bisa berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan doa ini dan serangkaian PD ini hanya ke tangan Mulia. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema 3 penyebab penderitaan manusia. Kita sekarang masih berada di dalam situasi COVID yang masih belum reda dan banyak saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan karena COVID ataupun mengalami penderitaan karena masalah-masalah yang lain, bisa karena masalah ekonomi ataupun masalah yang lain. Nah, sekarang pada saat ini saya ingin menyampaikan 3 penyebab penderitaan yang dialami oleh manusia. Yang pertama adalah Allah yang menjadi penyebab penderitaan. Di dalam kitab Imamat pasal 26 sampai ayat 14 sampai 31 dan juga diulangi di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 46. Di situ tercatat ayat-ayat mengenai kutuk. Yang sebelumnya ada ayat berkat, tetapi di dalam ayat yang tadi saya sampaikan tentang kutuk. Bagaimana Tuhan akan membuat bangsa Israel menderita sakit penyakit, dijajah oleh bangsa yang lain dan sebagainya. Nah, di dalam 2 Tawarikh pasal 21 ayat 18, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Sesudah semuanya ini Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 21 ayat 18 ini berbicara mengenai Raja Yoram. Raja Yoram yang tidak mengandalkan Tuhan, Raja Yoram yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dosa-dosa Raja Yoram, maka Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh, sehingga Raja Yoram menderita kesakitan dalam tubuhnya sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, mengapa Allah yang kita kenal dengan Allah yang begitu baik, Bapa yang baik,
tetapi menjadi penyebab penderitaan manusia. Nah, Tuhan mau orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang Kristen secara khususnya yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi ketika ada anak-anak Tuhan yang menyimpang, yang keluar dari kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan pakai penderitaan, Tuhan pakai kesusahan di dalam dunia ini supaya orang tersebut, orang percaya tersebut, orang Kristen tersebut sadar dan kembali lagi kepada Tuhan. Jadi alasan mengapa Tuhan menjadi penyebab bukan untuk membuat manusia menderita, tetapi Tuhan mau manusia menyadari kesalahannya dan kemudian bertobat, lalu mengakui dosa-dosanya seperti di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, kemudian tidak berbuat dosa lagi dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama yang menjadi penyebab penderitaan manusia itu adalah Allah sendiri. Nah, yang kedua yang menjadi penyebab penderitaan manusia adalah iblis. Di dalam kitab Ayub pasal 1 dan 2 itu kita tahu bahwa iblis bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan bertanya kepada iblis mengenai Ayub, tapi iblis berkata, Ayub diberkati oleh Tuhan, Ayub dijaga oleh Tuhan, sehingga iblis tidak bisa melakukan apa-apa kepada Ayub. Kemudian Tuhan memberi izin kepada iblis untuk melakukan sesuatu kepada Ayub, tetapi Tuhan membatasi kuasa iblis terhadap Ayub. Jadi harta Ayub habis, Ayub kemudian ditimpa sakit penyakit kulit yang luar biasa berat, kemudian istrinya tidak mendukung. Jadi Ayub mendapat penderitaan bukan karena Tuhan, karena Ayub tidak berdosa kepada Tuhan, tetapi Ayub mendapat penderitaan karena iblis yang membuat Ayub menderita. Tetapi iblis itu dibatasi oleh Tuhan, sehingga ketika iblis melakukan sesuatu kepada Ayub tidak di luar batas yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mengapa iblis menjadi penyebab penderitaan manusia? Iblis mau supaya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus ataupun orang-orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus hidup jauh daripada Tuhan, hidup di dalam iman yang lemah, bahkan mungkin menyangkal Tuhan. Oleh sebab itu iblis buat penderitaan manusia, iblis melakukan manusia itu supaya menderita, supaya iblis itu mendapat keuntungan, yaitu bahwa manusia itu tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita dapat mengatasi masalah ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melawan iblis. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh, karena iman kitalah yang membuat iblis bisa kalah. Yang kedua, kita tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Jadi walaupun kita hidup di dalam kesusahan karena pekerjaan iblis, tetapi kita tidak berbuat dosa. Seperti yang diucapkan oleh Ayub, bahwa Ayub tidak berbuat dosa melalui dengan perkataannya ataupun di dalam hatinya. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 22 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau penyebab penderitaan adalah iblis, kita harus melawan dia dengan iman yang kuat. Kita jangan lemah sehingga kita jatuh di dalam dosa, tapi juga kita tidak berbuat dosa dengan tidak menuduh Allah yang berbuat yang kurang pantas.
Lalu yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bertahan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi pencobaan masalah hidup penderitaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita, karena Tuhan tahu di mana batas kekuatan kita, dan Tuhan adalah Allah yang setia. Dia akan memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika iblis mencobai kita supaya kita menderita, kita harus bertahan. Kita harus melawan dia, dan juga kita tidak berbuat dosa. Yang ketiga, penyebab manusia menderita, yang ketiga adalah dirinya sendiri. Jadi diri manusia sendiri yang menjadi penyebab penderitaan. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 15 dikatakan, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Lamban artinya tidak tangkas, tidak cekatan di dalam bekerja. Jadi ketika orang bekerja, dia malas-malasan. Dan orang yang malas dikatakan dia akan menderita lapar. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, manusia sendiri yang menjadi penyebab penderitaan dirinya sendiri, karena dia tidak mau bekerja keras, sehingga akhirnya dia kurang mendapatkan berkat, kurang mendapatkan makanan, sehingga dia akan menderita lapar. Kalau seandainya juga kita didiagnosa oleh dokter bahwa kita ada tekanan darah tinggi, ada hipertensi, tetapi kita suka makan makanan yang asin, dan akhirnya darah kita tinggi sekali sehingga kita pusing dan lain sebagainya. Atau juga kita didiagnosa oleh dokter bahwa kita ada mengidap kolesterol, tetapi kita suka makan makanan yang berlemak, sehingga akhirnya kita mengalami serangan jantung dan harus menderita dengan penyakit jantung dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, diri kita sendiri bisa menjadi penyebab penderitaan manusia. Nah, bagaimana solusinya? Kita harus menyadari bahwa itu adalah kesalahan diri kita sendiri. Lalu kita menerima akibat kesalahan itu sebagai konsekuensinya. Tetapi juga kita harus memperbaiki kesalahan itu sehingga kita tidak lagi mengalami penderitaan. Jadi kita mengurangi makanan-makanan berlemak, mengurangi makanan-makanan asin, yang malas kemudian menjadi rajin bekerja dan sebagainya, sehingga kita dapat hidup lebih bijaksana dan berhikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, penderitaan tidak akan terlepas dari manusia selama manusia masih hidup di dalam dunia. Jadi tadi saya sudah sampaikan ada 3 penyebab penderitaan manusia. Yang pertama, Allah sendiri yang menjadi penyebab supaya orang berdosa kembali kepada Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah iblis yang menjadi penyebab penderitaan supaya orang benar hidup di dalam kelemahan iman dan mungkin menyangkal Tuhan. Dan yang ketiga adalah diri kita sendiri yang menjadi penyebab karena kita kurang berhikmat dalam menjalani hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, untuk supaya bisa kita melihat yang menjadi penyebab penderitaan kita adalah kita perlu hikmat daripada Tuhan. Sehingga ketika kita tahu siapa yang menjadi penyebabnya, kita juga bisa tahu bagaimana solusinya. Nah, demikianlah firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang 3 penyebab penderitaan manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kehendak-Mu, atas rencana-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi kami, tapi kami mohon Tuhan memberikan kami hikmat sehingga kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Dan jikalau kami mengalami penderitaan ataupun ada saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan,
Biarlah kami diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga kami bisa tahu yang menjadi penyebab penderitaan itu, apakah Allah sendiri atau iblis atau diri kami sendiri, dan kami dapat menyelesaikannya sehingga kami dapat mencari jalan keluar supaya kami dapat terlepas dan terbebas dari penderitaan tersebut. Terima kasih Bapak, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.